Ya, selamat pagi teman-teman. Tubuh Kristus, kita akan terus diperlengkapi untuk kita boleh membangun komunitas-komunitas sepakat, dan komunitas-komunitas sepakat nanti akan menjadi komunitas kerajaan. Amin. Kita sudah bicara bahwa 1 bulan ini tentang otentik ya. Gambar sudah jelas ya, Pak Denny? Jelas, Kak. Oke, udah jelas ya, suara udah jelas ya. Kita eh, sepanjang bulan ini menekankan bagaimana gaya hidup kompak yang pertama, yaitu otentik. Ya, minggu lalu kita sudah belajar hidup dalam terang. Nah, hari ini kita akan lanjutkan otentik yang adalah hidup tanpa topeng. Nah, saudara, jadi mari kita alami benar-benar kuasa pemulihan dan kemenangan di dalam komunitas sepakat dengan suatu gaya hidup yang memang gaya hidup anak Tuhan, gaya hidup anak terang ya. Kita sudah belajar bahwa Allah kita adalah terang dan selayaknya seharusnya kita hidup di dalam terang. Kenapa? Karena musuh kita adalah kegelapan. Jadi satu-satunya cara untuk mengalahkan kegelapan adalah hidup dalam terang ya. Kegelapan adalah tipu daya iblis, sedangkan terang adalah kebenaran yang memerdekakan. Oleh sebab itu, kita hidup dalam terang dan kebenaran menghancurkan gaya hidup gelap dan tipu daya. Nah, cara hidup dalam terang adalah hidup tanpa topeng ya. Mari kita akan lihat sama-sama satu bagian ayat di dalam Lukas pasal ke-6 ayat 47 sampai 49 ya. Ya, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Jadi kita bisa lihat orang yang pertama ini dikatakan orang yang mendengar firman dan melakukannya. Ya, di dalam pemuritan, gaya hidup yang terpenting adalah gaya hidup pelaku firman, gaya hidup ketaatan ya. Jadi kita dengar firman, kita lakukan. Nah, orang seperti ini dikatakan orang yang membangun rumah, menggali dalam-dalam. Nah, oleh sebab itu kata kuncinya adalah menggali dalam-dalam. Buat apa? Lalu meletakkan dasarnya di atas batu. Ini membangun fondasi hidup. Oleh sebab itu kita harus belajar di dalam kompak, di dalam pemuritan, kita mau terbuka mendalam. Kita mau terbuka otentik. Ya, jadi kalau otentik itu tidak hanya ngomong permukaan, tidak hanya bahas yang di luar-luar, apalagi membahas topik-topik yang bukan hidup kita. Ya, kita bahaslah presiden, kita bahaslah COVID, kita bahaslah yang lain-lain isu, tetapi pribadimu disembunyikan, pribadimu ditutupi. Nah, itulah yang membuat banyak orang beralih atau mengalihkan isunya kepada hal lain asal jangan masuk ke wilayah pribadi, privasi. Karena justru disitulah ada kegelapan. Nah, inilah problemnya. Kita harus berani menggali dalam-dalam, membangun kedalaman dengan Tuhan, kedalaman dengan teman komunitas sepakat, karena kita tahu iblis itu bermainnya tersembunyi, bermainnya gelap-gelapan, bermainnya secara tertutup supaya tidak ketahuan, sehingga dia leluasa menipu kita. Orang ditipu pasti tidak sadar kalau dia ditipu. Oleh sebab itu iblis tidak akan bermain terang-terangan karena dia akan berusaha tidak ketahuan. Nah, ini. Tapi kalau kita menggali dalam-dalam, akhirnya kebongkarlah semua yang tersembunyi yang ada di dalam itu. Dan dikatakan
setelah kita bangun kedalaman, kita meletakkan dasar hidup kita, fondasi hidup kita di atas batu. Nah, batu itu adalah batu karang yang teguh, Kristus Yesus. Ya, kita harus membangun dasar yang benar, yang kuat, yang kokoh. Dan ujian akan datang, ya. Air bah dan banjir. Pasti semua orang, mau orang percaya, orang tidak percaya, semua orang menghadapi badai. Contoh COVID-19. Semua ya di dunia ini mengalami, tetapi kita akan melihat dasar yang kokoh, ya. Orang mengalami krisis ekonomi, orang mengalami krisis pernikahan dan keluarga, dan orang mengalami begitu banyak krisis identitas. Tapi kita yang sudah membangun dalam-dalam, menggali dalam-dalam, punya batu karang fondasi yang kokoh, kita akan benar-benar tidak dapat digoyahkan. Karena rumah kita kokoh dibangun. Tidak ada kata terlambat. Ketika kita kompak, ketika kita pemuritan, kita sedang merenovasi fondasi masing-masing dari kita. Oleh sebab itu, mari saudara, kita tidak mau basa-basi, kita tidak mau sekedar program, kita benar-benar membangun hubungan yang dalam, ya. Kemudian ayat 49 dikatakan, akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku ini tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Jadi bayangkan kalau kita yang cuma banyak tahu firman tapi kita tidak lakukan, dengan berbagai pengalihan-pengalihan, ya, kita banyak bicara sesuatu sehingga kita tidak mau sampai disentuh area-area ketidaktaatan kita, ya, sehingga itu menjadikan kita rumah tanpa dasar. Bayangin saudara, kita tidak ada fondasi, ya tinggal hanyut saja. Ya nggak usah air bah, banjir biasa saja, rumahnya hanyut, hancur, roboh. Nah, kita bisa melihat hari-hari ini banyak juga anak Tuhan yang rubuh karena apa? Ya fondasinya tidak kokoh. Oleh sebab itu, mari datang kepada Tuhan, datang kepada tubuh Kristus, kepada keluarga rohani, kepada kompak, kepada komunitasmu untuk kamu boleh terbuka, ya. Nah, ya ada prinsip yang penting di dalam hidup adalah sesuatu yang di dalam, yaitu fondasi, itu tidak kelihatan, menentukan bangunan di atasnya yang kelihatan. Jadi kalau kita bicara yang tidak kelihatan di dalam hidup kita disebut itu hati atau pikiran bawah sadar, ya, secara psikologi. Tapi di Alkitab ditulisnya hati. Ya, lihat iceberg ini yang di sebelah kanan. Saudara, hidup kita ada pikiran sadar di mana kita eh, menganalisa, ya, mengevaluasi, itu pikiran sadar kita 12%. Tapi ada yang mempengaruhi segala respon-respon kita, yaitu pikiran bawah sadar 88%. Nah, pikiran bawah sadar ini ya di bawah sadar. Artinya di dalam, ya, tidak kelihatan. Inilah yang terjadi dari masa lalu kita, pola asuh orang tua, ya, semua nilai-nilai budaya, pola dari keluarga, lingkunganmu, pengalaman-pengalaman traumamu, ya, ini semua ada di bawah sadar. Nah, ini yang bahaya karena kita tidak sadari, tapi menjadikan kita respon-respon otomatis yang salah, saudara. Makanya kalau kita tidak bongkar, tidak gali, maka itu tidak beres, saudara. Kita harus bicara sampai kedalaman dan Roh Kudus yang akan menyingkapkan di dalam terang kita, terang Tuhan, ya. Jadi sekali lagi, semua problem hidupmu berasal dari yang di bawah, yang tidak kelihatan, dari hatimu. Dari hatimu akan meluap ke luar, saudara, ya. Kita mau bicara sampai ke akarnya, ya. Oke, oleh sebab itu saya mau kita masuk lebih dalam. Apa artinya sih hidup dengan topeng ini? Kegelapan yang kita musuhi ini, atau kita perangi ini, yang kita mau tinggalkan ini tidak ada yang lain adalah kemunafikan, kepalsuan, ya. Jadi kita harus hidup tanpa topeng, yang otentik, yaitu asli, original, ya, orisinil, apa adanya.
tetapi lawannya jelas kemunafikan atau kepalsuan. Jadi di luar dan di dalam berbeda. Oleh sebab itu mari kita baca 2 Korintus 4 ayat kedua. Versi dari VMD dikatakan, kami sudah meninggalkan rahasia dan jalan yang memalukan. Jadi yang dirahasiakan, yang sesuatu jalan hidup yang memalukan, kami sudah meninggalkan. Kami tidak menggunakan cara yang licik dan tidak mengubah ajaran dari Allah. Jadi kita nggak jadi orang yang tricky, yang licik dikatakan. Kami mengajarkan kebenaran dengan terus terang. Ya, jadi teman-teman itu belajar terus terang, ya, otentik. Kami menunjukkan kepada orang siapa kami sebenarnya. Wow. Jadi Paulus berkata kepada jemaat Korintus, kami terbuka sehingga orang tahu siapa kami sebenarnya. Dengan cara itu, dengan gaya hidup otentik itu, mereka akan mengetahui dalam hatinya siapa kami di hadapan Allah. Jadi kita apa adanya di hadapan Allah, kita apa adanya di hadapan tubuh Kristus. Nggak ada yang licik, nggak ada yang tricky, nggak ada yang rekayasa, nggak ada yang perlu ditutupi. Ya, kita sudah tidak ada yang tutupi rahasia yang memalukan. Kita berani terbuka, kita berani lepaskan topeng, kita berani tidak munafik, kita berani membongkar kepalsuan, kita berani apa adanya. Nah, ini luar biasa, saudara. Jadi memang musuh komunitas yang paling besar adalah kemunafikan, kepalsuan. yang orang Ya, naik kita bisa tahu waktu Yesus ada hidup di apa-apa. dunia, Iya. masalah terbesar bukan sama para orang berdosa, ya, pelacur bertobat, pemungut cukai bertobat, ya, tapi masalah terbesar kepada kelompok ahli Taurat, orang Farisi yang adalah munafik. Jadi inilah problem besar, ya. Bahkan mereka begitu licik, ya, dengan segala cara ingin menyerang, ingin melawan Kristus, ya. Nah, inilah yang menjadi masalah besar di dalam gereja, dan kita mau perangi ini semua supaya kita menang dari kemunafikan, kepalsuan. Ya. Oleh sebab itu, mengapa sih banyak orang percaya? Ya, kita gak usah bicara orang dunia, ya. Kita bicara kita anak-anak Tuhan, murid Kristus. Kenapa banyak orang sulit melepaskan topeng? Ya, hidup kita mungkin berbagai topeng yang kita kenakan. Ya, kita baru bisa lepas topeng kalau di rumah, kalau di keluarga. Tapi ada banyak juga orang percaya yang justru di rumahnya pun masih pakai topeng. Ya, dia punya topeng dengan istrinya karena ada dosa yang dia tutupi terhadap istrinya. Begitulah istri kepada suami, ya, pakai topeng. Karena apa? Dia tidak berani suaminya sampai ketahui apa yang terjadi di dalam diri yang sebenarnya dari sang istri, ya. Anak-anak mungkin juga pakai topeng kepada orang tua. Kenapa? Karena dia takut orang tuanya akan marah bila tahu apa yang terjadi dengan dirinya. Jadi banyak rahasia-rahasia, privasi-privasi, ya, tanda kutip, ya, yang menjadikan ini topeng kita. Ya, kenapa kita nggak berani lepaskan topeng? Kita berani apa adanya, jujur saja gitu. Banyak orang berkata, Kak, saya mesti ngomongnya bagaimana ya, Kak? Ya, ini sudah terjadi, tadi saya mesti ngomong bagaimana nih? Ya, sama orang tua saya, sama suami saya, sama istri saya mesti bicaranya bagaimana? Saya bilang, ya kenapa nggak bicara apa adanya? Ya, kenapa kamu sampai pusing bagaimana mengakalinya, bagaimana bisa menutupinya, bagaimana bisa mengalihkannya? Jadi saudara sedang bertanya kepada saya, bagaimana topeng yang pas buat perkara ini, Pak? Nah, gitu kan kira-kira. Nah, saudara, ini bahaya sekali, saudara. Kita sudah terbiasa berdrama, ya. Katanya orang bilang ini banyak drama, main drama, ya. Mungkin karena kita suka nonton drama Korea, saudara, ya. Jadi hobi untuk berdrama, saudara, ya. Nah, kenapa? Karena memang lepaskan topeng menimbulkan rasa sakit. Nah, kita harus deal, berurusan dengan rasa sakit. Sakit apa sih? Rasa malu, rasa takut, takut dihakimi, takut direndahkan, takut diremehkan, takut ditolak, ya, takut segala macam yang membuat hubungan kita jadi hancur.
itu tipu daya iblis berikutnya, sehingga kita tidak berani lepas topeng, ya. Makanya justru rasa sakit yang seperti itu dipakai Tuhan untuk mengubah kita, ya, supaya kita bisa dibongkar sedalam-dalamnya, gali dalam-dalam tadi, yang tiada lain tujuannya adalah peremukan ego. Nah, itulah goals daripada rasa sakit itu. Rasa sakit atas segala hal-hal yang tidak benar, yang gelap itu memang harus dialami untuk kita tidak lagi ego, sombong, congkak, angkuh, ya. Kita harus mengalami peremukan. Mazmur 51 ayat 19, ya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Jadi Tuhan mau korban kita sama Tuhan, bukan pelayanan, saudara, bukan segala aktivitas agamawi kita, ya, tetapi Tuhan minta jiwa atau hati yang hancur, yang remuk. Tuhan rindu sekali kita tidak ada kesombongan sama sekali, tidak ada ego sama sekali, tidak ada kemunafikan sama sekali. Hati yang otentik, yang apa adanya, yang asli di hadapan Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan dari kita, saudara. Makanya mari saudara, lepaskan topeng-topeng kita, ya. Coba tanya kepada diri sendiri, banyakkah topeng-topeng, koleksi topengmu, ya. Mari saudara, kenapa harus dipertahankan? Tuhan mau kita lewat komunitas, kita hidup di dalam terang, kita hidup tanpa topeng, ya. Oleh sebab itu di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ketujuhnya, ya, tapi di dalam versi FIYH, firman Allah yang hidup, dikatakan, tetapi harta yang berharga ini yaitu terang dan kuasa yang sekarang bercahaya di dalam diri kami. Ini otentik, ya. Jadi harta yang berharga itu gaya hidup otentik, terang, ya, bercahaya di dalam diri kami, seolah-olah tersimpan di dalam wadah yang rapuh, yaitu tubuh kami yang lemah. Semua orang dapat melihat bahwa kuasa yang penuh kemuliaan di dalam kami pasti berasal dari Allah dan bukan milik kami sendiri. Jadi Rasul Paulus berkata bahwa justru sesuatu yang mulia ini di dalam harus terlihat keluar, ya. Makanya jangan pertahankan hidupmu yang menjadi topeng. Justru Tuhan mau bongkar segala topeng supaya yang mulia di dalam itu akan keluar kepada dunia, saudara. Nah, kita harus belajar yang mulia ini justru apa? Ditaruh di wadah yang rapuh. Tuhan mau kita berani terlihat rapuh, supaya itu menyatakan kita tuh gak ada apa-apanya. Hanya Tuhan yang mulia. Semuanya berasal dari Tuhan. Nggak ada kebanggaan pribadi, nggak ada kebanggaan diri, ego sendiri. Ini semua bukan milik kami. Semua ini milik Tuhan semata-mata, hanya kemurahan Tuhan. Saudara, Tuhan mau kita mengalami spiritual brokenness. Cara untuk menjadi murid Kristus atau jadi serupa Kristus bahkan hanya dengan spiritual brokenness, saudara. Ya, semua kita mau yang sombong, apalagi yang gak sadar biasanya yang minder, saudara. Kita berkata kita ini gak ada apa-apanya, tetapi sebetulnya belum remuk, saudara. Kita tidak mengandalkan Tuhan, kita tidak menyatakan Tuhan, tetapi kita sekedar mempertahankan diri. Entah yang lebih jadi sombong, entah yang kurang jadi minder. Tetapi kita sama-sama belum remuk. Ya, brokenness itu yang Tuhan rindu. Makanya kita mau belajar bahwa otentik itu ini adalah goalnya, berani terlihat rapuh, vulnerable. Wow, ini luar biasa, saudara. Ini paradigma murid Kristus, anak terang, berbeda dengan dunia, saudara. Ya, dunia ingin kita terlihat oke, terlihat hebat, terlihat dahsyat. Semua yang terhebat, terdahsyat, wah, kita mau banggakan. Itulah gaya dunia. Tapi justru Tuhan berkata, kamu berani terlihat rapuhkah? Apa adanyakah? Ya, kita bisa lihat dalam kisah tokoh-tokoh di Alkitab ini, saudara. Yakub
Dia seorang yang bersaing dengan kakaknya Esau, kakak kembarnya Esau. Ya, dia bersaing dari sejak dalam rahim ibunya. Ya, tapi dia kalah ketika Esau yang keluar duluan menjadi yang sulung dan dia tidak jadi sulung. Wow, itu suatu kekecewaan yang mendalam dari lahir. Dan sepanjang hidupnya targetnya cuma satu, merebut kesulungan dari kakak kembarnya sendiri. Dan akhirnya dengan segala cara dia perdaya kakaknya dan dia rebut. Dia pikir dia sudah dapatkan sesuai egonya dia. Tetapi Tuhan mau berurusan, ya. Tuhan tidak berkenan dengan cara-cara sikap hati Yakub. Dan dia mengalami sebetulnya peremukan ketika di paman Laban. Dia kabur dari Esau, dia ke pamannya, tapi justru di pamannya dia dikerjain habis. Dan dia betul-betul ya berdarah-darah di sana. Dan dia akhirnya sadar dia mesti pemberesan sama Esau. Dia nggak bisa menghindar, nggak bisa lari dari akar masalah, dari isu utamanya, hubungan dengan Esau. Dan dia pulang tapi dengan luka-luka dan ketidaksiapannya, sampai dia dicegat, ya, ditantang Tuhan di sungai Yabok, dan dia bergumul semalam-malaman, itu pun gak menyerah, ya. Akhirnya dipatahkan pangkal pahanya sampai terpelecok, dan disitulah justru ketika dia sudah kalah, Tuhan mengurapi Yakub. Tuhan memberkati Yakub. Yakub terlihat rapuh tak berdaya, tapi Yakub diubahkan menjadi Israel. Wow, pangeran Allah, ya, bangsa pilihan Allah. Itulah seorang yang rapuh justru bisa dipakai Tuhan. Elia juga sama. Elia seorang nabi besar dari bangsa Israel, ya. Dan dia seorang yang sungguh-sungguh dipakai Tuhan dahsyat. Dan dia akhirnya menantang nabi-nabi Baal. Ada 850 nabi Baal yang dia lawan sendirian. Wow, itu kayak superhero, ya. Dia begitu hebatnya menang, mengalahkan 850 nabi, dipenggal kepala 850 nabi. Begitu heroik, begitu hebatnya Elia. Tetapi disitulah kerapuhannya. Dia sombong. Dan ketika itulah Tuhan izinkan Ratu Isabel yang menyerang dia, mengancam, mengintimidasi dia, dan kena pas ya di egonya. Dia ketakutan. Dia betul-betul ingin bunuh diri, ingin mati aja. Dia depresi. Disitulah dia rapuh betul. Tapi Tuhan kirim malaikat memberi dia makan. Dan akhirnya dia mengalami kasih Tuhan. Dan dia akhirnya bangkit kembali ketika dia tidak berdaya, ketika dia tidak bisa sombong lagi. Ya, dia bisa menang di depan 850 nabi Baal, tapi di depan satu perempuan dia kalah total. Disitulah Elia rapuh, dia nggak bisa sombong lagi. Dia sadar dia butuh Tuhan, dia butuh Tuhan. Itulah proses Tuhan bagi orang-orang besarnya Tuhan. Harus terlihat rapuh, berani terlihat rapuh, ya. Begitu pula dengan Petrus. Ya, ini hanya sebagian ya kita ambil, tetapi begitu banyak tokoh-tokoh di dalam firman Tuhan yang proses yang sama. Petrus seorang yang ingin merasa paling hebat, paling jagoan di dalam 12 murid Yesus. Seringkali menonjolkan diri, seringkali paling duluan jadi pahlawannya Yesus. Merasa jadi tangan kanan Yesus, jadi apa ya, orang kepercayaan Yesus, jadi perdana menterinya Yesus, ya. Tapi Petrus sebetulnya seorang yang rapuh karena dasar-dasarnya itu pembuktian diri, ya, gengsinya, harga dirinya. Yesus sampai akhirnya sebelum tiba waktunya dia tegur Petrus, kamu akan menyangkal aku 3 kali. Petrus masih bela diri, mana bisa, mana mungkin, saya tuh orang pertama yang akan membela Yesus, masa menyangkal Yesus? Nggak bakal bisa lah, itu bukan tipe saya. Wah, Yesus sedih. Petrus, Petrus, ditegur sekeras ini aja masih bela diri, masih belat-belit, masih ya belum remuk. Ya, kau benar-benar akan mengalaminya. Dan akhirnya benar, yang bertanya ini bukan tentara, bukan orang yang beresiko, perempuan lah yang nanya.
Seorang budaklah yang nanya. Petrus tetap aja nyangkal, tidak berani mengaku jujur bahwa dia murid Yesus. Dan ayam berkokok, ya, dan dia sudah 3 kali menyangkal. Dia hancur, dia sedih, dia remuk hati. Itulah jalan kemenangan, saudara. Petrus harus dihancurkan egonya, diremukkan egonya. Harus terlihat rapuh, dan dia sampai lari balik lagi ke Galilea. Balik ke titik nol, jadi nelayan lagi. Dan persis diulang lagi oleh Yesus ketika dia pertama kali dipanggil di Danau Galilea. Pengalaman yang sama persis, yaitu apa? Ketika dia menangkap ikan semalam-malaman, tidak dapat apa-apa. Persis diulang lagi. Dia mengalami yang sama. Dan Yesus suruh tebar jala di sebelah satunya. Dan dia ingat kembali kepada panggilan mula-mula. Dan dia sekarang sudah berbeda. Yesus berkata apa? Petrus, ketika engkau masih muda, engkau semaumu sendiri, sesuka-sukamu, semau gue. Tapi ketika engkau sudah tua, engkau akan menyerahkan diri, diikat, diseret ke tempat yang engkau tidak kehendaki. Jadi Tuhan berkata, kalau engkau masih bayi rohani, muda rohani, egomu kuat, engkau sombong, engkau banyak maunya, engkau banyak pembuktian diri, engkau banyak pembelaan diri. Tapi ketika engkau sudah matang rohani, sudah dewasa rohani, engkau nggak akan begitu justru. Engkau akan ikut Yesus kemana saja yang Yesus suruh. Bukan karena egomu mau, karena ketaatan total, penyerahan total kepada Yesus. Itulah kemenanganmu. Dan Petrus dipakai Tuhan dahsyat, saudara. Bangkit menjadi rasul di dalam perjanjian baru, ya. Dan Yesus sendiri mengalami yang sama. Dia harus menanggung dosa seluruh umat manusia. Begitu takutnya. Dia tidak berdosa, harus menanggung dosa. Dan harus menghadapi aniaya dan salib. Dia takut sampai keringatnya seperti darah. Itu depresi yang begitu berat. Tapi di titik itu, di Taman Getsemani, dia menyerahkan total segalanya. Walaupun dia berkata, kalau bisa lalukan cawan ini, tapi jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Kemenangan Yesus adalah di Taman Getsemani. Dari sejak Taman Getsemani, dia siap akhirnya ditangkap, dianiaya, disalibkan di Golgota atau Kalvari. Saudara, kuncinya di Getsemani. Ya, berani terlihat rapuh di Getsemanimu. Nah, ini penting, saudara. Ya, oke, saudara. Mari sebelum kita lanjutkan dan mendoakan, kita boleh berinteraksi. Saya serahkan ke Pak Budiarto, ya. Silakan Pak Budiarto. Baik, terima kasih. Maaf, saya ada kendala kamera. Sebentar saya akan perbaiki. Luar biasa apa yang disampaikan oleh Pak Budi Setiawan. Ringkasan dari apa yang Pak Budi Setiawan sampaikan adalah yang pertama, kita harus memiliki gaya hidup sebagai pelaku firman. Begitu ya Kak Budi ya. Ya. Yaitu kita menggali dalam-dalam, ya, kita membangun fondasi hidup kita dengan cara ya kita terbuka. Bukan hanya permukaan aja ya, tapi sampai dalam. Karena hal itu akan membongkar yang tersembunyi di dalam. Kemudian yang kedua adalah kita mengalami proses melepaskan topeng, yaitu caranya yang pertama menyadari bahwa rasa sakit itu Tuhan pakai juga untuk menyelidiki hati kita yang paling dalam. Kemudian yang kedua, kita perlu merasakan permukaan hati atau spiritual brokenness tadi. Dan yang ketiga, kita juga harus berani terlihat rapuh atau terlihat tidak sempurna atau terlihat memiliki kekurangan. Baik, Bapak Ibu, ini adalah saatnya, ada sekitar waktu 50 menit untuk kita bisa bertanya jawab. Mari kita gali dalam-dalam. Tadi Kak Budi sudah bilang kita akan menggali lebih dalam. Mari kita gali lebih dalam karena ini adalah tentang jeroan spiritual kita. Terima kasih Kak Budi buat sharingnya. Saya sendiri secara pribadi mendapat insight bahwa kita menggunakan topeng banyak sekali. Tadi Kak Budi menyampaikan, ayo koleksi topengnya. Banyak sekali ya. Sehingga saya berpikir bahwa kita ini kan seharusnya menjadi manusia baru ya Kak Budi ya. Tetapi yang jadi masalah adalah kita justru menggunakan topeng manusia baru untuk menutupi manusia lama. Jadi kelihatannya manusia baru,
padahal itu manusia barunya topeng begitu ya, untuk menutupi justru manusia lama yang belum keluar atau tidak mau dikasih lihat begitu Kak Budi. Nah, Bapak Ibu Ya, sekalian, silakan kalau ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa sampaikan baik melalui langsung ya open mic, dan bisa juga Bapak Ibu melakukan atau menyampaikan pertanyaan dengan chat seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Noldi. Pak Budi, Pak Noldi bertanya, Shalom Kak Budi, mau bertanya, setelah melakukan hidup yang otentik atau hidup tanpa topeng, ada satu dari anggota komunitas yang mempraktekkan hidup dalam terang. Dia digerakkan untuk terbuka, bicara apa adanya ke orang tua. Pada saat mengungkapkan hidup yang sebenarnya kepada ibunya, tentang hidupnya yang asli tentang dirinya, justru ia dimarahi oleh ibunya sebab kaget. Ibunya itu kaget mengetahui apa yang ada di dalam hidupnya yang asli. Nah, pertanyaannya bagaimanakah sebaiknya menyingkapkan hal ini seperti kasus ini? Terima kasih. Demikian pertanyaannya Kak Budi. Silakan dijawab. ya, ini satu kasus yang baik untuk kita pelajari dan kita diskusikan, ya. Jadi ketika engkau mau otentik, ketika engkau mau jujur mengakui sesuatu yang tidak beres, tidak benar, yang salah dalam dirimu, kepada siapakah engkau datang? Betul? Itu pertanyaan yang mungkin lebih mendasar. Kepada siapakah engkau mau datang? Nah, usulannya atau rekomendasinya adalah kepada komunitas keluarga yang betul-betul bisa menerima engkau apa adanya. Itu yang terbaik, saudara. Nah, inilah masalah kita semua di dunia ini. Kita hidup di dalam suatu keluarga atau komunitas yang bisa saja agamawi, bisa saja juga terluka, bisa saja juga penuh dengan penghakiman dan segala macam yang memang pola-pola mindset dari dunia, betul? Makanya saudara, ketika kita datang kepada komunitas yang tidak siap itu, bisa terjadi bukannya malah dipuji karena jujur, bukannya malah diterima apa adanya, tetapi malah dihakimi, ditolak, ya, dan segala macam hal-hal yang biasa dunia lakukan, ya, membuli dan segala macam. Nah, inilah eh, jahatnya dunia, ya. Tapi memang satu proses, kalau itu sudah terjadi, ini masalahnya sudah terjadi, itu juga suatu ujian peremukan yang masih berlanjut dalam diri yang mau otentik tadi. Ketika dia dihakimi, ketika dia disalahpahami, ini proses peremukan yang berlanjut. Kalau dia murni pertobatannya, ya, dia benar-benar bertobatnya total, mengakui total, maka dia akan tidak takut, tidak salah respon, tidak salah reaksi terhadap tindakan keluarganya yang menghakimi. Tapi permukaannya dia lanjutkan terus, ya oke lah. Ini konsekuensi daripada memang dosa saya, ya. Walaupun idealnya ya langsung dikasihi tak bersyarat, ya, kasih yang satu arah, itu ya kasih yang dari Kristus, kasih agape, kasih satu arah tak bersyarat, tidak ada tuntutan, yang menerima apa adanya karena sudah hancur hati. Coba lihat Yesus, kalau sama orang-orang berdosa yang bertobat, nggak marah sama sekali. Yesus malah langsung, aku mengampuni engkau, ya, langsung dapat anugerah, dapat kasih karunia. Tapi coba lihat sama ahli Taurat orang Farisi, wah, ditembak, ditegur keras. Kenapa? Ya pakai topeng. Tapi kalau udah copot topeng ya sudah, ya itu aslinya. Kasihilah sepenuhnya gitu ya. Karena sudah apa adanya. Jadi sekali lagi, kalau bisa memang, kalau keluargamu, kalau istrimu, kalau suamimu yang tidak siap, ya karena tadi masih luka, masih penuh penghakiman, otomatis kalau kita mengakuinya kepada mereka yang pertama-tama, menjadi resiko, ya siap saja untuk dihakimi dan bisa bahkan lebih buruk lagi. Makanya kita perlu sembuh dengan keluarga rohani dulu, ya. Di keluarga rohani ini komunitas sepakat tidak boleh ada penghakiman, tidak boleh ada tuntutan, ya, tidak ada penolakan.
kita kasihnya tak bersyarat. Makanya kita ketika justru keluarga kita, teman kompak kita, anak rohani kita mengakui dengan otentik apa adanya, ya kita terima, kita kasihi apa adanya. Jadi benar-benar menjadi sembuh dulu, nanti baru bertahap mendoakan kepada orang-orang yaitu keluarga jasmani, pasangan hidup, orang tua yang memang kita harus ceritakan, tapi tunggu kairos Tuhan. Ya, waktu Tuhan dan cara Tuhan. Ya, ini bukan berarti belajar bohong, tetapi memang komunitas yang tidak siap bisa blunder, nanti tambah luka lagi, bahkan bisa resiko. Ada suami istri misalnya, suaminya selingkuh, lalu dia bertobat, dia sadar akan dosa-dosanya, lalu dia mau mengakuinya, istrinya tidak tahu. Nah, sekarang pertanyaannya, istrinya tahu tuh siap apa enggak? Ya, ketika dia cerita di keluarga rohani menerima, menolong, memulihkan. Tapi istrinya siap nggak? Ini proses kairos, ya, di waktu yang tepat dengan cara yang tepat kepada orang yang tepat. Nah, ini penting, saudara. Ya, kita rindu otentik kepada orang yang tepat dengan cara yang tepat di waktu yang tepat, waktunya Tuhan. Ya, keluarga rohani akan mendampingi untuk menentukan ini waktunya sudah. Ini sudah siap. Kita sudah doakan, sudah ada kesiapan hati dari istrimu atau suamimu atau orang tuamu, bagi yang orang single ya. Kita mau engkau berani, mungkin didampingi. Saya banyak kasus mendampingi ya, proses pemulihan keluarga karena tadi kalau sendirian resiko ya, kita dampingi dan ternyata jauh lebih baik, lebih kondusif ya. Ya, sekali lagi, kalau boleh kita datang kepada keluarga rohani atau orang-orang yang sudah siap ya untuk kita otentik. Itu dulu langkah pertama. Tapi kalau sudah terjadi, sekali lagi pasti ada izin Tuhan untuk permukaannya masih berlanjut. Itu aja, Pak Noldi. Ada yang mau ditanyakan lagi, silahkan. Kalau Pak Noldi belum jelas. Ya, bagaimana Pak Noldi? Apakah cukup jawabannya atau mungkin ada yang ingin digali lebih dalam, Pak Noldi? Studi Ya, kasus. ya. Ya, baik, terima kasih. Makasih Pak Budiarto, makasih Kak Budi. Jadi memang waktu dari minggu lalu kan langsung waktu itu dengan Kak Budi terus sudah dibilang di praktek. Jadi memang kondisi orang tuanya memang single parents, Pak. Dari dulu memang sudah ada pengalaman traumatis begitu. Jadi tiba-tiba anak ini digerakkan oleh Tuhan karena memang tuh dia kan siap terima, terus langsung tembak saja begitu. So, memang waktu kemarin juga kita kompak terus minta saran kan, terus masing-masing kasih saran, bisa mendoakan, dan ini memang bagiannya dia. Terus kayak Kak Budi bilang tadi, betul ya, itu memang dalam kairos Tuhan. Kita sangat setuju. Cuma yang anak ini kan betul-betul dipulihkan supaya terjadi pemulihan di dalam keluarga baik rohani maupun jasmaninya. Terima kasih Kak Budi. Tanggapannya sangat-sangat tepat ya. Puji Tuhan. Ya, baik. Berikut ada pertanyaan lagi, kita akan pindah ke pertanyaan. Ada yang direct message ke saya, pertanyaan begini, pagi Kak Budi, mau tanya sampai batasan mana kita bisa mengukur otentisitas kita dalam membuat ataupun dalam sebuah pemuritan. Jadi jangan sampai kita mengharapkan pribadi tersebut terbuka dan otentik tapi belum sampai ataupun belum mencapai ke titik yang diharapkan dalam penerapan nilai-nilai firman Tuhan. Jadi pertanyaannya adalah gimana caranya mengukur otentisitas seseorang? Ya, pertama kita di dalam kompak atau pemuritan kita harus bicarakan gaya hidup ini dengan terbuka dan dipraktekkan kan. Dipraktekkan, jadi memang setelah komitmen di awal kita juga jalani dengan semakin lapis demi lapis, karena otentik ini seperti kupas bawang ya, banyak lapisannya, dari hal-hal umum ya, tentang siapa engkau, masa lalumu ya, yang sudah lalu-lalu itu kalau sudah berani diceritakan, dan itu mestinya dari awal sudah dibuka, karena itu yang lalu kan sudah lewat, tapi itulah semua justru fondasi ya. Kita harus saling mengenal lebih dalam, kemudian baru masalahmu yang sekarang ya, dan segala tekanan problema. Nah, itu
digali lebih dalam. Jadi sekali lagi dari situ ujiannya juga kita dalam Roh Kudus kita merasakan ada ketenangan, ada damai ya, untuk kita bisa percaya satu sama lain. Jadi kepercayaan, rasa aman satu sama lain harus dibangun ya dari waktu ke waktu sehingga kita tiba waktunya sampai membongkar hal-hal yang tertutup atau yang digelapkan itu ya. Tiba waktunya di situ. Ya, misalnya di kompak Anda ada beberapa orang dan Anda tidak siap kepada yang lain tapi kepada satu orang yang lebih berani, lebih percaya, ya mungkin terbukanya bukan kepada 3 orang, 4 orang, tapi kepada satu orang yang saudara percaya itu saja. Jadi kalau ditanya ya memang karena saya belum percaya sama yang 2 orang lagi gitu misalnya. It's okay. Jangan kita justru bohong lagi. Kita jujur aja sama yang kita percaya. Saya mau ngomong sama kamu dulu, jadi tolong jangan cerita dulu sama yang lain karena saya masih belum siap, belum percaya. Ya kita terima yang dipercaya itu bisa melayani dulu. Jadi itu proses ya, proses orang untuk otentik dalam membangun rasa percaya satu sama lain. Ya wajar, wajar. Tapi layaknya kita tiba pada tingkat semua sudah saling percaya total. Karena kita harusnya gaya hidup anak terang begitu. Itu Pak Budiarto. Baik, terima kasih Kak Budi. Jadi intinya adalah bahwa kejujuran dan rasa aman ini adalah sesuatu yang saling terkait. Jadi memang sejak minggu-minggu lalu bahkan dalam firman Tuhan, dalam khotbah, memang menimbulkan rasa aman atau membuat rasa aman itu penting sekali untuk kita bisa masuk dari lapisan ke lapisan yang lain. Terima kasih untuk jawabannya Kak Budi. Sudah ada lagi yang chat direct message ke saya. Pertanyaannya adalah seperti ini. Penanya ingin mengkonfirmasikan tentang hal di bawah ini. Mau bertanya Pak, apakah benar ya? Apakah benar bahwa kesimpulannya adalah demikian? Gaya hidup otentik itu harus diterapkan pada keluarga rohani dulu, misalnya dengan kompak ya. Dan untuk otentik pada khalayak umum tuh sebaiknya istilahnya itu ditunda dulu. Apakah benar seperti itu Kak Budi pandangannya? Sebetulnya begini, kalau Anda tidak ada lagi kegelapan di dalam dirimu yang kamu masih bergumul, kamu tidak akan takut lagi apa adanya kepada publik luas. Karena apa yang harus ditutupin, apa yang harus dirahasiakan kan tidak ada. Jadi kalau kita udah breakthrough, kalau kita udah menang, orang kan malah bersaksi ya. Banyak orang bersaksi di depan publik tentang masa lalunya yang rusak, yang hancur, tentang kejatuhan dosanya. Kenapa dia berani mengakui kepada publik luas, bahkan di YouTube, ya di sosmed, itu kan sudah tidak ada filter lagi. Siapa yang dengar, siapa yang lihat itu luas ya, sudah open. Nah itu kenapa berani? Karena dia tidak ada lagi yang dirahasiakan dan tidak ada lagi yang perlu digelapkan, ditutupi lagi kan. Dibongkar aja semuanya dan semuanya jadi berkat buat publik luas. Jadi begitu kan? Kecuali case-nya ada yang memang sedang dalam proses ditolong karena nggak menang-menang, jatuh bangun dan masih bergumul terus. Nah itu proses yang harus ditangani oleh orang-orang yang berkomitmen menangani. Kalau kamu bongkar kepada publik luas, bukannya ditolongin, dilayani, malah dihakimi secara luas. Ya, itu malah merugikan proses pemulihannya. Bukan tambah pulih, tambah luka. Tetapi ketika masih ada yang belum beres, ditangani oleh orang-orang yang sudah benar-benar berkomitmen kepada engkau. Sekali lagi itu aja sih. Jadi kalau sudah menang, orang biasanya malah bersaksi di depan publik luas, bersaksi secara terbuka. Ya, jadi otentik itu harusnya kepada siapapun, karena memang sudah nggak ada lagi yang ditutupin, buat apa? Malah dunia akan melihat bagaimana gelap dikalahkan oleh terang dan dunia melihat proses yang luar biasa. Itu Pak Budiarto. Terima kasih ya. Kembali lagi bahwa memang otentik ini selalu tentang diri kita atau apa yang ada di dalam kita ya. Tidak terpengaruhi oleh faktor luar. Itu adalah otentik yang sejati. Terima kasih buat jawabannya Kak Budi. Ada lagi sebuah pertanyaan menarik yang disampaikan kepada saya. Demikian pertanyaannya.
apakah masa lalu itu harus dibuka? Sementara Tuhan itu kan sudah tidak ingat-ingat lagi akan masa lalu kita. Demikian pertanyaannya Kak Budi, bagaimana jawabannya? Ini dalam konteks apa nih? Eh, yang nanya bisa jelaskan dalam konteks di dalam kompak atau dalam konteks kesaksian di publik. Ya, ini karena kisah nyata ya, jadi konfidensial. Jadi mungkin saya bisa bantu perjelas. Kan ada pandangan bahwa Tuhan itu kan sudah tidak mengingat-ingat lagi masa lalu kita. Tetapi kenapa kita malah harus terbuka ya dalam otentik ini, begitu. Dikaitkan dengan firman Tuhan itu. Tuhan tidak mengingat lagi masa lalu kita, begitu Kak Budi. Iya, jadi kalau kita udah pulih, kita nggak perlu lagi eh, ingat-ingat, atau mungkin bahasanya lebih gampang, lebih praktis adalah menyalahkan masa lalu atas kesalahanmu yang sekarang. Contoh, ini gara-gara papa saya, perlakuan saya ngawur. Ini gara-gara mama saya mau gugurin saya, maka saya jadi begini. Nah, itu nggak benar. Masa lalu itu justru kita harus bongkar untuk dipulihkan. Jadi kalau udah pulih, ya malah jadi kesaksian. Walaupun background saya begini, Tuhan pulihkan saya. Jadi banyak orang harus bersaksi kepada dunia tentang bagaimana masa lalu kita yang parah diubahkan Tuhan menjadi masa kini dan masa depan yang indah. Nah, itu menjadi kesaksian karena dunia ini punya masa lalu masing-masing orang hancur. Kebanyakan. Dan kalau kamu tutupin, nggak ada proses kesaksian bahwa yang hancur kayak kamu dulunya bisa diubah Tuhan dengan dahsyatnya sekarang. Jadi Allah memang tidak mau kamu menyalahkan masa lalu, tapi engkau pulih dari masa lalu, kan gitu tujuannya. Jadi sekali lagi, kalau alasannya kamu justru malu cerita terus kamu pakai ayat itu blunder itu. Itu salah pakai ayat. Berkata bahwa Allah sudah melupakan masa lalu, maka jangan nanya-nanya masa lalu saya. Padahal masa lalu itulah jadi akar kamu nggak menang-menang sampai hari ini. Entah bisa nyalahin, entah luka dengan orang tua, karena nggak mau dibongkar, terus pakai main ayat bahwa jangan ingat-ingat masa lalu. Nah, disitulah kegelapan. Disitulah wilayah trikinya iblis, tipu daya iblis. Ya, justru kalau orang yang pulih, justru dia cerita untuk jadi kemuliaan, jadi kesaksian, jadi terang bagi banyak orang yang masih belum sadar. Jadi banyak orang, kan kita nggak boleh ngomong jelek soal orang tua, Pak Budi. Ya, kita kurang ajar nih, kualat. Loh, kita bongkar masa lalu itu tidak ada niat mempermalukan orang tua atau latar belakang kita. Justru kita mau menyembuhkan engkau dan memulihkan hubunganmu dengan orang tuamu. Supaya orang tuamu lewat rekonsiliasimu, mungkin orang tuamu bisa bertobat juga. Kamu bisa memenangkan orang tuamu yang mungkin sudah cerai, yang sudah berantakan, ya. Mungkin lewat kamu pulih, kamu bisa layani orang tuamu pulih. Goalnya pemulihan keselamatan keluarga. Jadi nggak ada dibalik, jadi justru Kak, kita jangan ngomong jelekan orang tua, kurang ajar. Nah, itu semua gaya hidup, ya itu cara-cara menutupi segala yang gelap tadi. Harusnya kita membuka dalam terang dan sembuh loh hasilnya, pulih. Ya, jadi sekali lagi jangan gunakan, ini kayaknya beda tipis ya, tapi itu beda jauh, beda besar ini. Karena ini tujuannya terang selalu membawa pemulihan. Karena orang tadi malu kata kuncinya. Betul nggak? Dia demi malunya, dia pakai segala ayat untuk orang nggak bongkar. Padahal justru di kegelapan itulah letak akar penyebab yang membuat dia jatuh bangun terus. Iblis berusaha tidak bongkar supaya dia tidak pulih, supaya dia tidak menang. Ya, orang kalau pulih beda loh. Lihat aja ciri orang yang pulih, orang yang menang. Dia nggak malu sama sekali. Dia cerita saja semuanya, karena ini semua membawa dampak memberkati orang banyak. Ya itu aja sih ciri-ciri orang pulih. Kalau nggak pulih biasalah, pakai banyak alasan supaya nggak ketahuan, supaya nggak malu. Oke, Pak Budiar. Ya, terima kasih Kak Budi. Jadi intinya kalau yang saya tangkap adalah bahwa dari sisi Tuhan,
terkait dengan dosa, Tuhan sudah mengampuni atau melupakan masa lalu kita ya, segala dosa kita. Tetapi dari sisi pemulihan, justru Tuhan ingin kita pulih dari masa lalu karena pribadi tersebut masih terikat ataupun terpengaruh oleh masa lalu yang belum dibereskan. Jadi itu sebabnya perlu pemberesan. Masih dengan penanya yang sama, Kak Budi, kalau mau bertanya nih ya, bagaimana kalau pemurid itu dia nggak terbuka, ya dia sendiri pakai topeng, tapi dia ingin kita terbuka. Kira-kira apa yang harus dilakukan untuk menghadapi situasi seperti itu? Ya, inilah problemnya. Kalau keluarga rohaninya pun kita masih berproses, belum siap ya. Jadi mari kita para bapak-bapak rohani ya, orang tua rohani, jadilah teladan dalam gaya hidup komunitas sejati, komunitas sepakat. Dari diri kita lah terang itu atau teladan itu bisa dimulai. Ya, mulai dari saya, para bapak rohani, orang tua rohani. Kita belajar otentik, kita belajar apa adanya, kita belajar pulih. Ya, makanya kita datang kepada bapak rohani kita juga supaya kita pulih. Makanya kita berani terbuka juga kepada kompak, kepada anak rohani kita juga apa adanya. Ya, semakin engkau tidak otentik, ya pengurapan gaya hidup itu tidak mengalir kepada anak-anak rohani atau kepada komunitas sepakat Anda. Ini yang jadi problem blunder lah ya. Ya makanya lihat Yesus sangat otentik ya, dan Yesus menularkan gaya hidup itu kepada murid-muridnya. Dan Yesus bongkar segala murid-muridnya yang tidak otentik ya. Yesus berani juga bicara belak-belakan kepada murid-muridnya. Yesus nggak ada sungkan. Ya, sungkan adalah salah satu problem orang yang sulit otentik. Ya, karena nggak aman, takut, itu sungkan. Yesus nggak ada sungkannya ya, dia berani apa adanya. Itulah, mari kita belajar ya. Jadi kita bapak-bapak rohani coba lihat kepada anak rohani kita atau komunitas sepakat yang kita cover, kita bisa rasakan tingkat otentik masing-masing berbeda bukan? Ada yang sudah cukup baik, ada yang belum. Nah, yang belum ini pasti akan stuck dan kita harus layani dulu sampai dia bisa alami pemulihan. Mungkin dia nggak aman sama yang lain, tapi dengan kita harusnya ya lebih aman ya. Ya, kita harus tolong dia. Pokoknya saudara harus datang kepada orang yang saudara aman dulu untuk bisa otentik. Ya, bertahap karena apa? Ya tadi belum siap problemnya. Tapi goal kita harusnya membongkar semua kegelapan. Itu aja. Ini peperangan dan ya peperangan rohani di dalam tubuh Kristus. Dan saudara jangan menyerah, saudara terus hadapi, maka terang pasti menang. Ya, gitu Pak Budiarto. Baik, terima kasih Kak Budi. Jadi yang pertama dari sisi sang pemurid itu jangan memaksakan ataupun menggunakan cara-cara yang membuat terkesan tidak aman bagi muridnya, karena nanti apalagi kalau dia adalah seorang yang tidak otentik sebenarnya, sehingga tidak ada urapan yang mengalir, urapan otentik ke murid ke muridnya. Dan kemudian yang kedua, dari sisi murid ataupun kita yang harus berotentik, tentunya kita jangan terpengaruh oleh tugas kita hanyalah untuk terbuka demi pemulihan. Ya, baik. Ada pertanyaan lagi, Kak Budi, dari Alexander. Demikian pertanyaannya. Bagi Pak Budi, apakah supaya sembuh dari manusia lama itu, kita harus terbuka kepada orang yang dipercaya dengan mengatakannya, padahal sudah bertobat dan mengakui kepada Tuhan. Benarkah otentik itu jalan untuk berubah permanen dari manusia lama? Itu pertanyaannya, Kak. Iya. Ini khususnya kepada dosa yang apa ya? Dosa yang mengikat, dosa yang membelenggu, artinya kita jatuh bangun, kebiasaan buruk dan segala macam. Beda sama dosa yang kita dulu pernah tapi udah menang, udah lewat. Itu kan sudah selesai sebetulnya. Dosa-dosa lama yang sudah selesai, sudah menang. Ya itu tinggal bersaksi saja kan kalau itu mah. Karena sudah lewat. Tapi ini kita bicara dosa yang kita masih sering kalah. Ya, tolong dibedakan ya. Dosa lama yang sudah menang, tidak ada kendala, bersaksi saja. Dulu saya orangnya begini, ya,
terikat kenajisan, sekarang saya dibebaskan Tuhan, itu cerita sudah bisa disaksikan ya. Tapi kalau dosa yang sekarang masih belum menang-menang karena kebiasaan buruk, ikatan jatuh bangun terus, ini artinya kita udah nangani sendiri juga kalah melulu gitu ya. Nah, kita perlu komunitas sepakat, komunitas terang ini untuk menolong kita. Maka Yakobus 5:16, hendaklah kamu saling mengaku dosamu, maka engkau sembuh. Karena apa? Kita kalau mengaku dosa sama Tuhan, pengampunan, diampuni. Tapi belum tentu sembuh. Artinya apa? Belum tentu menang seterusnya. Entah jatuh lagi, minta ampun lagi, diampuni sih. Tapi 3 hari kumat lagi, jatuh lagi, terus minta ampun lagi. Ya diampuni, tapi kan belum sembuh-sembuh. Pengampunan terjadi, kesembuhan belum terjadi. Itu tolong dihayati betul nih statement. Makanya yang dibutuhkan bukan cuma pengampunan. Pengampunan sudah pasti, yang dibutuhkan kesembuhan. Caranya sembuh apa? Yakobus 5:16, hendaklah engkau saling mengaku dosamu. Justru otentik kepada komunitas. Baru dia dijaga dan selalu update, bukan cuma nanti baru jatuh ngaku terus baru terbuka, tapi ketika sudah diserang, sedang diserang, dia bisa cerita, bro, doain saya nih, aduh, lagi diserang balik nih, saya digoda banget nih, doain saya nggak mau jatuh nih, saya mau dijaga, saya mau menang. Nah gitu. Jadi otentiknya di situ. Akhirnya benar-benar kemenangan yang menetap, berbuah tetap. Jadi itu nggak bisa ditangani sendirian dengan Tuhan karena ikatan. Ya, itu butuh komunitas saling menjaga, saling membangun. Ya, komunitas sepakat. Begitu, Pak. Baik, terima kasih atas jawabannya Kak Budi. Bapak Ibu bisa melihat di kolom chat ada pertanyaan dari Pak Yakobus. Nah, kita undang Pak Yakobus untuk open mic dan bahkan open video untuk langsung menanyakan pertanyaannya. Silakan Pak Yakobus. Ya, selamat pagi, Kak Budiarto, Zetman, Kak Budi Setiawan. Ya. Masih identik nih dengan Zetman-nya, Kak Budiarto. Iya. Ya, Kak, ada 2 pertanyaan, mungkin bisa mewakili partisipan yang ada juga. Nah, seringkali pertanyaan pertama kan kalau kita tadi bilang autentik kan kita mesti apa adanya dan membangun gaya hidup itu kan nggak langsung instan, ya kan? Nah, pada waktu kita membangun gaya hidup autentik itu, berarti kan kita apa adanya. Contoh misalkan kalau ada case-nya kita orangnya belak-belakan. Jadi kalau ada sesuatu yang nggak ngelihat yang istilahnya mungkin nggak benar apa segala macam, nah biasanya langsung ngomong tuh straight forward, langsung straight to the point. Nah, tapi konsekuensi negatifnya mungkin level otentik orang kan nggak semuanya sama. Ada yang bisa terima dalam sisi positif, ada dalam sisi negatif. Nah, pada waktu biasa kita nggak straightforward, belak-belakan otentik itu, otomatis ya udahlah, nanti akan terjadikan, ya udahlah biarin aja lah. Nah, itu akan terbiasa seperti itu lagi tuh, Kak. Nah, bagaimana kalau misalkan emang waktu pada saat kita belak-belakan apa adanya, menjadi orang yang mengatakan kebenaran, tapi kan belum tentu baik bagi semua orang. Nah, bagaimana biasanya pasti orang-orang yang nggak terima itu pasti akan menjadi yang nggak suka atau negatif malah. Nah, yang kedua, jadi kalau pada waktu tadi bilang otentik kan apa adanya. Nah, seringkali dapat case-nya, ya udah, saya orangnya apa adanya seperti ini. Jadi dia mengatasnamakan, ya udah, untuk move on ke manusia, dari manusia lama ke manusia barunya itu, ya dia bilang, udah saya apa adanya seperti ini, emang bawaannya dari lahir mau seperti ini, mau diapain lagi. Saya udah berusaha berubah, tapi ya emang begini apa adanya gitu. Nah, itu bagaimana, Kak, tips dan triknya? Terima kasih, Kak Budi. Ya. Baik, terima kasih. Ya, pertama otentik itu dilatih ya, dibangun. Jadi seperti bangun fondasi hidup kita juga kita ada proses waktu ya membangunnya sampai jadi. Begitulah otentik juga lapis demi lapis dibangun. Jadi tidak shock, tidak kaget, tapi itu kita bertahap ya terus dibangun. Makanya itu gaya hidup. Makanya kata kuncinya kan gaya hidup. Berarti bukan event, bukan cuma momen ya kan, tapi proses hari demi hari. Kan kayak kita bersahabat juga butuh waktu kan, lama-lama jadi teman dekat, nggak langsung berkenalan jadi sahabat, butuh proses. Ya sama di dalam keluarga rohani, kita jangan permukaan terus, lama-lama lapis demi lapis bicara tentang dirimu, keluargamu, pekerjaanmu, terus masuk ke wilayah
keuanganmu, wilayah tentang karaktermu, kerohanianmu, ya, semua bicara tentang ya ikatan dosamu, ya segala macam, kehidupan seksualmu, ya semua bicara. Ya lama-lama ya nggak ada yang ditutupin lagi, kan nggak langsung ketemu langsung bongkar semua kan, enggak kan, tahap demi tahap, aman, dan akhirnya cerita semuanya, betul ya. Nah terus kedua, semua keterbukaan itu kan otentik, ini gaya hidup pertama. Gaya hidup yang kedua apa? Intensional, yang akan kita bahas bulan depan ya. Nah intensional itu adalah goal perubahan, sasaran pertumbuhan rohani atau perubahan. Jadi kalau dia sudah terbuka secara otentik tentang kekurangannya, tentang kelemahannya, bahkan tentang ikatan dosanya yang belum menang, dia harus intensional berubah. Jadi kombinasi, nggak bisa otentik tanpa intensional. Maka dia secara intensional. Nah, ketika kita ngobrol otentik, langsung ketemu kan, wah ini ada proses, dia belum menang nih di sini. Teman-teman kompak udah lihat semua nih. Dia ngaku belum menang. Langsung bisa jadi proyek ketaatan teman kita, bro. Kalau itu boleh nggak kita minta bro sasaran perubahannya itu aja bro. Itu tadi udah cerita bagus banget. Kita doakan, kita layani bro. Kenapa nggak menang-menang di poin itu? Jadi ketika otentik langsung bisa jadi goal atau sasaran intensional pertumbuhan rohaninya. Jadi menemukan sasaran pertumbuhan itu biasanya dari otentik, Pak Yakobus. Dia cerita langsung kan ketahuan langsung. Wah kalau gitu ini jadi project saja untuk dia menang. Begitu. Ya, Berarti contoh pornografi. Dia cerita iya. nih pornografi. Oh, iya. Akhirnya teman-teman bilang, ya udah itu aja bro. Udah tadi ceritakan, artinya udah cerita itu harta yang mulia untuk kita menjadikan teman kita didampingi gitu proses untuk menang. Gitu aja. Gimana Pak Yakobus? Ya, berarti kalau saya gali lebih dalam, sebenarnya Kak, dari penjelasan Kak Budi yang poin pertama tadi, bagaimana level, tadi kan gaya hidup otentik itu berarti ada levelnya ya Kak ya, berarti ya. Jadi kita mesti menyesuaikan levelnya juga ya. Maksudnya kalau emang dalam tanda kutip di suatu lingkungan, misalnya kita mau coba otentik nggak bisa, atau level otentiknya belum bisa, berarti ya kita mesti keluar dulu kali Kak ya, dari lingkungan itu Kak. Gimana Kak? Oh, ya. Kembali ada lingkungan yang memang belum ya sungguh-sungguh ya. Tapi kita minta hikmat. Kita mungkin poinnya bukan di otentiknya dengan mereka, tapi kita bisa berotentik di dalam bersaksi. Ya, bersaksi. Ya. Tapi sebetulnya ya Pak Yakobus ya, satu sisi kalau bicara otentik, orang dunia ini kalau soal otentik ada yang sangat otentik. Jadi problemnya nih di luar sana ada dua jenis kelompok. Kelompok orang duniawi sama kelompok orang agamawi. Ini yang di luar murid-murid Kristus. Kelompok agamawi sangat munafik. Ini yang berat. Kelompok duniawi, kalau soal otentik nggak ada kendala, cuma nggak intensional, artinya nggak berubah hidupnya. Tapi otentik, dia ngaku dosa sama-sama teman-teman. Ngobat, cerita. Main cewek, cerita. Selingkuh, cerita. Otentik, betul nggak? Mereka otentik kepada sesama pendosa. Ya, kemarin main di mana? Begitu. Dapat barang dari mana? Otentik. Justru orang dunia ini kalau soal otentik kadang-kala malah lebih jago dibanding anak Tuhan. Ya, tetapi tidak intensional problemnya. Tidak ada sasaran dia mau menang. Jadi kalau otentiknya nggak diragukan, ya, tetapi tidak intensional. Jadi baru separuh jalan, ya. Tapi kalau orang agamawi, nah ini yang kendala. Sudah ndak intensional, juga ndak otentik. Makanya orang agamawi jauh lebih parah dari orang duniawi. Tapi yang benar adalah murid Kristus yang hidup dalam otentik dan intensional. Nah itu aja Pak Yakobus. Jadi kita harus tahu kalau sama kelompok agamawi memang ya nggak bisa maksimal. Kecuali mereka ngalami permukaan Tuhan itu sih. Tapi kalau kelompok duniawi kita menangin jiwa nih, orang-orang hancur, narkoba, selingkuh, berantakan hidupnya, mabok-mabok. Mungkin dia sudah otentik ya. Dia juga cerita gitu. Tapi kita bawa dia intensional bertobat. Itu mah nggak ada masalah Pak Yakobus. Kita bisa mudah lah sama kelompok ini. Ya. Oke. Ada pertanyaan lagi?
Udah, Kak Budi udah menjawab. Thank you, Kak Budi. Ya, ya. Ya, terima kasih buat pertanyaannya. Jadi memang ada dua ekstrim ya. Ekstrim yang pertama adalah orang yang demi pemulihan dan kemenangan dia terbuka, tapi ada resiko kebelak-belakannya dia itu akan tidak disukai orang. Sementara ada ekstrim yang lain adalah dia memang terbuka apa adanya, orangnya memang sudah otentik dari awal, tetapi keotentikannya itu tidak untuk mencapai ataupun untuk tujuan pemulihan dan kemenangan. Jadi memang lihatlah bahwa tujuan pemulihan dan mengalami kemenangan itu merupakan target. Makanya ada intensional nanti di bulan depan yang akan kita pelajari. Terima kasih buat pertanyaannya. Kita akan lanjut gali lebih dalam. Mari Bapak Ibu Saudara, silakan bertanya studi-studi kasus yang ada di lapangan ditanyakan di sini. Ya, Pak Obi, raise hand ya? Ya. Baik, sebelum Pak Obi, saya coba tanyakan satu pertanyaan yang di chat Japri ke saya ya, sebentar Pak Obi. Setelah itu Pak Obi boleh bertanya. Pak Budi Setiawan ada yang bertanya, gimana caranya kita ataupun apa yang harus dilakukan kalau orang tersebut yang kita layani itu nggak sadar-sadar atau tidak menyadari bahwa sebenarnya dia itu punya topeng. Gimana cara tips and triknya? Ya, itu dia. Makanya pertama mulai dari teladan kita menularkan gaya hidup tanpa topengnya dulu. Sehingga dengan harapan tertransfer kepada dia, memang dibutuhkan suasana yang tanda kutip ya, aman, nyaman buat dia lepas topeng. Karena dia masih penuh dengan rasa malu, takut, berkecamuk dalam benak pikirannya. Ya, mungkin dia mau copot, dia hitung-hitung nih ya, dia pikir-pikir ya. Ya, kita mulai dengan lingkungan budaya kerajaan Allah yang otentik dulu dengan dia. Saya lingkungan yang otentik, lama-lama dia yang pakai topeng jadi kayak aneh sendiri ya. Akhirnya dia juga lepas topeng. Jadi lama-lama dengan bergaul dengan kita yang semua tanpa topeng, satu teman yang pakai topeng ini lama-lama sudah berani lepas topeng. Ya waktunya tiba pasti ke sana sih. Jadi ditularkan dulu lewat kita aja. Semua kita enggak jaim, semua kita apa adanya, nyaman bicara dengan tidak takut, dia tidak malu. Lama-lama akhirnya dia cerita. Oke deh, aku mau cerita sekarang tentang hidupku. Ini aku udah 3 bulan masih bohongin kamu, aku masih tertutup, aku masih belum berani. Sekarang aku mau cerita. Nah, baru berani lepas topeng kan? Ya nggak apa-apa, butuh waktu kan bagi dia. Tapi kita ya doa terus. Kita tahu kok ini orang belum. Kan kita bisa rasa justru orang yang otentik bisa menilai orang yang belum otentik. Kita bisa rasa in the spirit, Roh Kudus bicara. Ya, apalagi ada informasi entah dari istrinya, entah dari teman dekatnya tentang hidupnya yang nggak benar. Ya kita udah tahu, tapi kok nggak pernah cerita dia sama kita. Lebih firm lagi, yakin bahwa memang dia belum berani otentik. Ya, itu waktunya tiba. Ya, kita bertanya aja sih di dalam kompak latihan identifikasi konfirmasi aksi ya, IK ya. Dengan bertanya dia harus bicara menjawab apa adanya. Ya, tapi di situ bisa ada dia bohong. Dia bisa tidak ceritakan sebenarnya. Nggak apa-apa, berarti belum otentik kan? Nah, lama-lama kita bisa tolong. Itu sih Pak Budiarto. Terima kasih Kak Budi. Yang saya dapat adalah dalam hal otentik ini atau membuka topeng ini, yang pertama orang harus disadarkan dulu bahwa dia itu sebenarnya sedang ada masalah atau sedang bertopeng. Caranya adalah dengan informasi yang kita dapat dari orang sekitar yang valid ya, atau kita menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita pelajari, yaitu tentang IKA. Silakan Bapak Ibu yang ingin tahu lebih dalam tentang 3 langkah untuk kita menolong orang untuk bisa menemukan problem ataupun motif sebenarnya di dalam diri dia adalah dengan metode IKA, identifikasi, konfirmasi, dan aksi. Bapak Ibu bisa melihat, menemukan penjelasannya di dalam Instagram Abalov KTC-JGC di IGTV. Silakan. Nah, berikutnya silakan Pak Obi, kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan. Baik, terima kasih Kak. Tadi Kak Budi juga sudah jelaskan tentang soal otentik ini. Kadang-kadang ada anggota kompak kita yang mungkin dia belum nyaman, belum
percaya sama teman-teman yang lain, mungkin dia cuma percaya, dia baru bisa percaya seseorang begitu, lalu dia otentik, dia buka hidupnya sama seseorang. Nah, pertanyaan saya begini Kak, misalkan saya yang menerima informasi itu, anggota kompak dia membuka hidupnya kepada saya, lalu tentu sebagai anggota tubuh Kristus tentu saya akan dampingi dia. Tetapi yang saya ingin tanyakan adalah, boleh nggak saya sampaikan apa yang dia ceritakan ke saya kepada teman-teman kompak yang lain tanpa sepengetahuan dia? Boleh nggak? Ya, jadi pertanyaannya begini, ada dua hal ya. Hal pertama tentang isu ini, isu yang ringan dalam arti nanti saya handling sendiri, itu akan tidak ada masalah, pasti beres. Jadi nggak usah melebar dulu kepada teman kompak yang lain, kita tolong dia sendiri, beres misalnya ya. Oke, itu udah selesai ya. Tapi bisa saja ini isu yang kompleks, sehingga saya nggak bisa sendirian handling kasus ini. Ya, perlu teman-teman yang lain. Nah, pertanyaan ini adalah apakah teman-teman yang lain di mana si orang itu belum berani terbuka ini sudah cukup otentik dan sudah bisa dipercaya untuk jaga rahasia dia sementara dia masih diproses ya. Dan kita tolong sama-sama doakan sama-sama. Jadi bersama tubuh Kristus yaitu teman kompak yang lain kita bisa cerita. Teman, satu orang ini memang si A ini belum menang-menang di situ, dia masih malu cerita sama kamu dan dia belum berani cerita, tapi dia cerita sama saya, yuk kita doa sepakat, yuk kita layani. Nah, bisa itu hal yang baik karena lebih banyak orang yang mendoakan dan bisa ada hikmat-hikmat lewat teman-teman untuk caranya menolong si A yang belum menang itu. Jadi tapi tertutup. Artinya kita di dalam komunitas ini sebagai ini menolong dia, tapi yang maju cuma kita, karena yang dia tahu cuma kita. Begitu. Karena kasusnya biasanya kasus-kasus yang berat. Ya ini terjadi ya di kompak-kompak saya melayani. Hari-hari ini begitu banyak kasus-kasus yang berat-berat ya. Saya akui di dalam pelayanan saya sebagai pelayan Tuhan, hamba Tuhan, akhir zaman ini kasusnya hebat-hebat, dahsyat-dahsyat. Tuhan bongkar di tengah-tengah gereja Tuhan dan tidak bisa sendirian menanganinya. Butuh tim ya karena begitu kasusnya begitu kompleks. Ya, jadi biasanya malah timnya sudah terbuka total sama dia. Karena dia sudah berefek kepada beberapa orang jadi kita bikin tim ya untuk bisa menolong yang bersangkutan gitu Obi. Jadi kalau belum siap kita secara sendiri dulu berkoordinasi, tapi kedianya cukup kita yang maju karena butuh tim atau butuh tubuh Kristus yang menolong kasus ini. Nah banyak orang juga kita sendirian, pegang sendiri rahasia iman, tapi juga nggak selesai-selesai masalahnya. Ini jadi juga blunder. Kalau kita merasa hebat sendirian, jadi konselor superhero, nangani kasus sendirian, ya itu jangan jadi one man show juga ya. Karena pengurapan akhir zaman ini pengurapan tubuh Kristus, pengurapan komunitas yang bisa menolong masalah dosa akhir zaman ini. Jadi tidak bisa pelayanan pribadi sendirian, nggak bisa. Kita nggak akan mampu menghadapi tantangan zaman ini, ya bersama Tuhan dan bersama tubuh Kristusnya. Begitu. Baik Kak. Tapi misalnya gini Kak, saya lanjutkan pertanyaannya. Misalkan gini, misalkan tanpa sepengetahuan saya misalnya yang sudah dengar orang ini dari perbuatan apapun yang dia sudah sampaikan ke saya misalnya, lalu dia tahu bahwa saya sampaikan itu kepada teman-teman kompak, begitu Kak. Bagaimana kira-kira itu Kak? Mungkin dia merasa bahwa ini orang nggak bisa dipercaya nih. Saya cerita sama dia, tapi kok malah dia ngomongnya sama teman-teman kompak. Gimana respon saya itu Kak? Ya sekali lagi, memang kita harus, ini kan serba sensitif kalau udah begini. Biasanya kalau prosesnya sudah menuju kemenangan, nggak bakal terjadi begitu.
Kalau prosesnya sedang menuju kemenangan, dia sudah juga mulai cair dengan ketakutannya. Kan problemnya dirasa takut malunya si orang itu kan. Orang kalau udah menang, udah pulih, rasa malu takutnya itu sudah tidak ada. Karena udah pulih, jadi menuju kepada malah bersaksi dia nanti. Begitu. Jadi ada proses transisi antara dia yang belum menang dan masih malu dengan dosanya kepada proses menuju kemenangan dan tidak lagi malu dengan dosanya. Nah, tahapan transisi ini yang resiko. Betul ya, saudara? Kalau kamu nangani sendirian, nggak menang-menang juga percuma, buat apa? Tapi kalau kamu menangani bersama tubuh Kristus, malah jadi menang, kan happy ending. Goalnya menang. Jadi goalnya bukan cuma rahasia loh. Ini kembali lagi jaga rahasia, tapi nggak menang-menang juga. Jadi nggak ada goal apapun yang tercapai. Ya kan? Jadi tetap rahasia dosa dia itu rahasia pribadi yang nggak perlu orang tahu dan dia juga nggak pernah menang juga. So what gitu loh, gitu buat saya. Malah ada ya dong dosa yang tetap dosa dan hanya kita tahu dosanya dia dan tidak menang-menang. Jadi deadlock, nggak ada solusi. Buat apa itu semua tuh buat apa? Gitu loh. Nah itulah pola kegelapan bermain, tipu daya ya. Tolong jaga rahasia. Ya, tapi sebetulnya dia nggak mau menang juga gitu. Ya, akhirnya dia nggak menang. Tapi kita dalam proses bersama tubuh Kristus, yaitu tahapan ini ditempuh dengan resiko tadi. Dia belum menang, tapi bocor, orang udah pada tahu. Tetapi kalau sikap orang-orang yang taunya itu tidak menghakimi, tidak memalukan dia, tidak menolak dia, tetapi tetap mengasihi dia, false belief atau kepercayaan salah tentang rasa malu dia itu akan sembuh justru. Dan dia berkata, oh si itu udah tahu ya kak, kakak kasih tahu. Ya saya itu teman sepakat kita bukan, cuma kamu belum berani. Tapi sekarang dia hakimi kamu enggak? Kan enggak. Dia permalukan kamu enggak? Kan enggak. Dia malah tolongin kamu kan? Kenapa kamu takut? Nah dia harus sembuh juga dari situ. Ya ini teman-teman tolong ya para konselor atau teman-teman komunitas sepakat, ini pertanyaan bagus sekali dari Obi. Dan case ini akan bisa terjadi dalam komunitas sepakat Anda. Jadi kalau kasus itu memang harus ditangani bersama dan orangnya itu memang proses sembuh, disinilah bermainnya. Satu hari dia bisa melihat bahwa kompak ini tempat yang dia aman dan dia bisa percaya. Tapi karena proses dulunya masih takut, ya wajar dan perlu proses belajar percaya. Itu Obi. Jadi pastikan kompak ini tempat yang dipercaya oleh dia. Dan kita mengasihi dia kok. Ngapain sih gunanya kita bocor-bocorin ke pihak yang tidak berkepentingan? Yes. Kan ini kelompok yang berkepentingan. Kelompok keluarga rohani terdekatnya dia. Jadi tolong kalau bercerita jangan sama orang yang nggak berkepentingan. Kalau sama orang luar karena dia senior konselor atau orang berpengalaman di bidang tersebut, nggak usah sebut nama. Kamu konsultasi ke pihak luar tentang sebuah kasus tanpa sebut nama karena orang yang konselor senior itu tidak berkepentingan terhadap orang tersebut, hanya minta advice kasus. Ya itu beda, kalau itu sih nggak usah sebut nama. Tapi kalau teman dekat kita, kompak kita sendiri kan udah tahu menahu. Ya, dan berkepentingan dengan proses kemenangan saudara kita yang jatuh itu. Beda ya? Ya. Jadi tergantung kepada siapa engkau bisa berkonsultasi kepada, itulah engkau tahu caranya. Ya. Makasih Kak Bud. Ya. Baik, terima kasih Pak Obi. Dan di chatroom juga ada pertanyaan senada dari akun Dedi Deli. Cuman saya ingin memberikan penegasan Kak Budi atas case ini. Jadi apakah lebih baik kita yang ingin menyampaikan ke pihak lain atau pihak ketiga yang berkompeten perlu izin dulu Kak dengan yang punya case itu? Perlu minta izin dulu nggak Kak sebelum kita share ke orang lain? Bisa saja. Saya jujur aja bilang, saya butuh arahan karena saya butuh hikmat dari tubuh Kristus tentang kasus kamu. Kamu kan intinya dipastikan kamu kan mau menang, kamu mau pulih, kamu mau sembuh, betul nggak? Jadi pastikan dulu ya, mau Kak, tolongin saya. Ya kayak dokter.
Kalau dokter kamu datang lalu dia butuh tim dokter atau butuh dokter spesialis dilibatin, kan dokter umumnya bisa bilang, saya kasih rujukan atau saya harus melibatkan dokter lain untuk menangani kasus penyakit kamu. Ya, Betul ya? betul. Dokter akan bicara apa adanya karena tidak bisa saya sendiri nangani kamu. Nah, kita ngomong aja apa adanya kepada dia, tapi ya gimana, nego bisa juga gitu. Nah, jadi membuat dia juga tahu dan membuat dia tetap aman sama kita. Kalau sama yang senior, saya nggak akan sebut nama kamu ya. Kamu cukup saya minta arahan sama misalnya sama penatua atau sama ya yang lebih berpengalaman ya, supaya saya tahu caranya nangani kasus kamu gitu. Atau kalau dengan kompak ya, kompak-kompak ini orang yang mengasihi kamu loh. Kamu tuh harusnya aman. Kita nggak ada gosipin kamu loh. Apalagi fitnah kamu keluar. Nggak. Kita tuh mau nolongin kamu supaya kamu dijaga. Saya mungkin agak sibuk. Saya tidak ada waktu rutin. Tapi teman-teman itu bisa punya komitmen mendampingi kamu secara rutin untuk kamu menang. Bolehkah kamu saya cerita ke mereka dulu pelan-pelan, nanti mereka juga akan terbuka. Jadi ada tahapan menyiapkan hati. Ya, oke. Baik, terima kasih Kak Budi. Semoga semua pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak kita bisa terjawab lewat apapun yang sudah kita sampaikan. Kak Budi, kita tinggal punya waktu sedikit sebelum Kak Budi akan closing dan kemudian mendoakan kita semua. Saya pribadi mau bertanya karena ini bertanya-tanya sekali dalam benak saya sejak kemarin-kemarin. Kak Budi, kita tahu bahwa kita adalah orang yang ada di medsos. Ada dua ekstrim saya temukan di dalam medsos. Yang pertama, ekstrim yang pertama adalah dia privacy, dia punya IG, dia punya Facebook. Yang ekstrim kedua adalah dia justru bertopeng di medsos. Dia mesra-mesraan dengan istrinya, padahal sebenarnya dia itu lagi banyak masalah. Atau dia sepertinya fun, padahal dia tuh sebenarnya lagi susah, dan sebagainya. Nah, bagaimana pandangan Kak Budi tentang hal ini? Apakah privacy sudah tidak diperbolehkan sehubungan dengan kita tidak boleh bertopeng dan otentik, atau bagaimana? Terima kasih, Kak. Iya. Jadi ujian otentik ini justru di medsos. Jadi kalau kamu otentik, kamu justru menyatakan terang dan kebenaran kepada dunia. Kesaksian hidup kamu, rema-rema yang kamu dapat dari Tuhan, pertobatan kamu, pemulihan kamu saksikan kepada dunia lewat sosmed atau medsos. Betul ya? Tetapi Betul. justru ketika kamu membohongi dunia dengan segala topeng-topeng, ya pura-pura mesra padahal sudah mau cerai, ya kan, pura-pura bisa makan di restoran enak padahal utang, ya kan. Nah itu adalah pembohongan publik, ya kan. Malah itu menjadi dosa kemunafikan yang lebih parah. Kamu menipu dunia, kamu punya gaya hidup yang wow, padahal kamu punya problem di ekonomi. Ya, padahal gaya hidup kamu mejeng dengan segala fasilitas, tapi kamu sendiri secara keuangan morat-marit. Orang berkata enak ya, bisa ke jalan-jalan ke situ, bisa makan di situ, tapi kondisi kamu sebetulnya rapuh dan kamu tidak ceritakan, malah kamu ceritakan sebaliknya. Jadi ada pembohongan publik. Nah, sosmed inilah tempat memang dunia bakal bisa akan membalikan ya. Kalau dunia yang kenal kamu yang jahat, dia bisa langsung bully kamu di medsos. Ya, itu yang terjadi ya kepada banyak orang di dalam artis-artis, tokoh publik yang dibully oleh netizen, ya kan? Nah, harusnya apa? Sosmed adalah tempat kita otentik untuk jadi saksi bagi dunia. Jadi terang ya, bukan jadi topeng bagi dunia. Itu Pak Budi. Ya, terima kasih sekali Kak Budi yang telah berbagi. Saya akan menyampaikan sedikit hal sebelum kita akan tutup dan Kak Budi Setiawan akan menyimpulkan dan juga menutup. Saya merasakan, saya mendapat insight bahwa Tuhan itu yang menciptakan kita menurut gambar dan rupa Tuhan. Tetapi kita sendiri berusaha menciptakan diri kita melalui topeng-topeng yang kita pakai. Ini adalah sebuah hal yang sangat bertentangan. Oleh sebab itu, kita yang pakai topeng itu berarti kitalah yang harus melepaskannya, bukan orang lain. Begitu ya Kak Budi ya?
Iya. Bahkan yang kedua yang paling penting adalah kita harus berani untuk terlihat rapuh, karena itulah ujian kita untuk bisa otentik sedikit demi sedikit. Ada isu kemunafikan beberapa kali yang disampaikan oleh Kak Budi. Oleh sebab itu jangan lupa besok di dalam ibadah kita hari Minggu, kita juga akan terus menggali lebih dalam tentang hal ini supaya kita benar-benar komplit dalam menerima kebenaran ini dan melakukannya dengan lancar. Silakan Kak Budi untuk mengambil kesimpulan dan kemudian menutup di dalam doa. Ya, saya mau kita akhiri dengan slide ini. Mari teman-teman, keluarga rohani, tubuh Kristus, di hadirat Allah ya, kita mau Tuhan selidiki kita. Selidiki aku, lihat hatiku Tuhan. Selidiki aku ya Tuhan. Masuk ke dalam hatimu, kepada motivasi-motivasimu, kepada hati nuranimu yang paling dalam. Apakah ada yang kau sembunyikan? Apakah ada yang masih engkau takuti? Apakah ada yang masih rasa malu untuk engkau ceritakan? Atau bahkan adakah paham-paham kepercayaan yang salah yang berkecamuk di dalam pikiranmu, sehingga engkau tidak berani otentik. Engkau memakai topeng-topeng supaya orang melihatnya baik, padahal sebetulnya engkau rapuh. Mari belajar terlihat rapuh. Belajar apa adanya, karena disitulah peremukan ego kita. Itu yang Tuhan mau, hati yang remuk dan hancur. Tidak akan dipandang hina. Karena justru itulah jalan kemenangan, jalan ke pemulihan kita. Hari ini hamba berdoa Tuhan buat setiap tubuh Kristus yang ada join bersama-sama pada pagi ini. Engkau sembuhkan hati kami, Engkau sembuhkan hidup kami. Engkau Tuhan yang Tuhan pulihkan kami. Kami rela Tuhan terbuka apa adanya di hadapan Engkau dan di dalam keluarga rohani kami, di dalam komunitas sepakat, di pemuritan kami. Dan kami mau sembuh, kami mau pulih, kami mau bangkit bersama Engkau Tuhan. Kami mau perangi segala kegelapan, segala tipu daya, segala kepercayaan yang salah, yang bukan berasal dari Engkau. Kami mau hancurkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Sembuhkan kami Tuhan lewat keluarga rohani. Sembuhkan kami Tuhan di dalam tubuh-Mu Kristus. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan setiap komunitas sepakat, setiap pribadi untuk terus Tuhan. Kami berani Tuhan mencopot topeng demi topeng dan menjadi sembuh dan pulih. Kami mau praktekkan gaya hidup otentik di hadapan Engkau Sang Terang itu Bapa. Dalam nama Kristus Yesus kita semua yang percaya katakan amin.